Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Dahli Musyafa dari kelas 11 MIPA 3 dan nomor absen saya 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan praktik difraksi pada gizi yang telah dilakukan percobaan pada pertemuan fisika sebelumnya. Dan berikut adalah laporannya. Laporan praktik difraksi pada gizi. Tujuan melakukan praktik difraksi pada gizi kali ini adalah menentukan panjang gelombang cahaya. Kemudian teori dari praktik difraksi pada gizi ini adalah jika seberkas cahaya monokromatik dilewatkan pada gizi, maka pola difraksi yang dilakukan pada layar berupa garis terang dan garis gelap yang silih berganti. Pola difraksi maksimum pada layar akan tampak garis terang atau disebut interferensi maksimum. Interferensi maksimum terjadi jika kedua gelombang yang berpadu memiliki fase sama atau beda lintasan antara keduanya bernilai 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Kemudian ada rumus D sin theta sama dengan N dikali lambda. Karena tetanya sangat kecil, dapat digunakan pendekatan sin theta sama dengan tan theta, sehingga menghasilkan rumus D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. Dan berikut adalah keterangannya. D sama dengan lebar celah, atau D bisa dicari dengan D sama dengan 1 per N. Kemudian keterangan kedua yaitu Y sama dengan jarak garis terang ke terang pusat. Kemudian ada L yaitu jarak isi ke layar. Kemudian ada N, orde terangnya. Dan kemudian yang terakhir, keterangan terakhir yaitu panjang gelombang atau bisa disebut lambda, panjang gelombang cahaya yang digunakan. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu gizi difraksi, 2 power supply, 3 layar, 5 statif, 6 laser, dan 7 penggaris. Kemudian saya akan membacakan langkah percobaannya. Langkah percobaan yang pertama yaitu susunlah alat-alat seperti pada gambar di atas yang nantinya akan saya tampilkan di gambar seperti ini. Kemudian langkah percobaan kedua yaitu atur jarak gizi ke layar sekitar 80 cm atau 60 cm. Kemudian langkah yang ketiga yaitu nyalakan laser dan arahkan pada gizi mula-mula pada jendela 300 garis per milimeter. Kemudian langkah yang keempat yaitu amati garis terang pada layar. Kemudian ukurlah jarak terang satu kiri dan terang satu kanan dari terang pusat. Kemudian langkah yang kelima yaitu ukur lagi jarak terang 2 dan terang 3 dari terang pusat. Kemudian hasil pengukuran tersebut masukkan ke dalam tabel 1. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu ulangi kegiatan 3 dan 4 untuk jendela gizi yang kedua dan 3, dan kemudian hasilnya masukkan ke tabel. Dan berikut adalah data pengamatan dari praktik difraksi pada gizi. Ada 3 tabel, yaitu tabel yang pertama yang N-nya sama dengan 300 garis per milimeter dan mendapatkan D sama dengan 1 per N dan menghasilkan 1 per 3 dikali 10 pangkat min 3 cm. Kemudian dari situ kita dapat menghitung jarak terang kiri Y1 nya, jarak terang Y2 kanannya, Y rata-rata, dan panjang gelombangnya. Dari tabel pertama, nomor 1, karena hanya melakukan satu percobaan saja, jadi orde terangnya atau N nya cuma 1. Kemudian jarak sisi ke layar atau L nya yaitu 80 cm. Kemudian jarak terang kirinya atau Y1 nya mendapatkan 14 cm. Kemudian jarak terang kanan atau Y2 nya 26 cm. Kemudian jika dihitung akan menghasilkan Y rata-rata yaitu 13,5 cm. Kemudian dapat kita cari panjang gelombangnya yaitu lambda sama dengan D dikali Y per N dikali L, dapat menghasilkan 5,625 dikali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian terdapat tabel kedua yang berisikan N sama dengan 100 garis per milimeter
dan menghasilkan D sama dengan 1 per N menghasilkan 10 pangkat min 3 mm. Karena percobaannya juga hanya 1 kali, maka order terangnya mendapatkan 1. Kemudian jarak sisi ke layar atau L sama dengan 80 cm. Kemudian jarak terang kiri atau Y1 nya mendapatkan 4,5 cm. Kemudian jarak terang Y2 atau jarak terang kanannya Y2 kanannya 8,5 cm. Kemudian ada Y rata-rata jika dihitung dari Y1 kiri dan Y1 kanan dapat menghasilkan 4,5 cm. Kemudian ada panjang gelombang yang dihitung dari rumus lambda sama dengan D dikali Y per N dikali L menghasilkan 5,625 kali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian ada tabel terakhir yaitu tabel ketiga. Terdapat N sama dengan 600 garis per milimeter, maka akan mendapatkan D nya itu 1 per 6 kali 10 pangkat min 3 cm yang berasal dari rumus 1 per N. Karena tabel ketiga juga percobaannya hanya 1 kali, maka order terangnya atau N nya sama dengan 1. Maka dari situ terdapat jarak kisi ke layar atau L nya sama, yaitu 80 cm. Kemudian jarak terang kiri atau Y1 kirinya mendapatkan 28 cm. Kemudian ada jarak terang kanan atau Y2 kanan itu mendapatkan 62 cm. Dan jika dihitung Y rata-ratanya akan menghasilkan 27,25 cm. Kemudian ada panjang gelombang yang dapat kita cari dengan rumus lambda sama dengan D dikali Y per N kali L, maka akan menghasilkan panjang gelombang yaitu sekitar 5,67 dikali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian ada 2 analisis data, yaitu yang pertama bagaimana panjang gelombang atau lambda pada masing-masing jendela, dan kemudian analisis kedua yaitu berapa panjang gelombang atau lambda cahaya yang digunakan dalam percobaan tersebut. Dari kedua analisis data tadi, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana panjang gelombang atau lambda pada masing-masing jendela. Jawabannya adalah cara untuk mencarinya itu menggunakan rumus lambda sama dengan D dikali Y per N dikali L. Kemudian untuk mencari Y rata-rata pada data di atas adalah dengan rumus Y rata-rata sama dengan Y1 kiri plus Y1 kanan dibagi 2. Kemudian untuk data-datanya yaitu untuk N sama dengan data yang pertama yaitu untuk N sama dengan 300 garis per milimeter. Kemudian D nya itu bisa dicari dengan 1 per N, maka menghasilkan D yaitu 1 per 3 dikali 10 pangkat min 3 cm. Dengan D sama dengan 1 per 3 dikali 10 pangkat min 3, kemudian dikalikan dengan 13,5 cm yang jadikan Y rata-rata tadi dibagi 1 kemudian dikali 80 cm, sehingga menghasilkan panjang gelombang atau lambda 5,625 dikali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian ada data kedua yaitu untuk N sama dengan 100 garis per milimeter yang terdapat D yang dapat kita cari dengan rumus 1 per N menghasilkan D nya itu 10 pangkat min 3. Kemudian dengan D sama dengan 10 pangkat min 3 dikalikan 4,5 cm yang tadinya jadikan Y rata-rata, kemudian dibagi 1, kemudian dikali 80 cm, sehingga menghasilkan panjang gelombang atau lambda sama dengan 5,625 dikali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian data yang terakhir atau data yang ketiga yaitu untuk N sama dengan 600 garis per milimeter, dan ada juga D yang dapat kita cari dengan 1 per N, maka akan mendapatkan D sama dengan 1 per 6 dikali 10 pangkat min 3 cm. Dan dengan D sama dengan 1 per 6 dikali 10 pangkat min 3 cm, maka kemudian dikalikan 27,25 cm yang tadinya sebagai Y rata-rata, kemudian dibagi 1 lalu dikalikan dengan 80 cm, sehingga menghasilkan panjang gelombang atau lambda sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian
analisis data yang kedua, yaitu persoalannya berapa panjang gelombang atau lambda cahaya yang digunakan dalam percobaan tersebut. Jawabannya adalah sesuai data di atas, maka panjang gelombang untuk data yang pertama yaitu N sama dengan 300 garis per milimeter, D-nya itu 1/N sama dengan 1/3 dikali 10 pangkat min 3 cm, maka panjang gelombangnya atau lambdanya sekitar 5,625 kali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian data yang kedua yaitu 100 garis per milimeter, D-nya itu 10 pangkat min 3, maka menghasilkan panjang gelombang atau lambdanya sekitar 5,625 dikali 10 pangkat min 5 cm. Lalu untuk data yang terakhir atau data yang ketiga yaitu N sama dengan 600 garis per milimeter, dan terdapat D yaitu mendapatkan 1/6 dikali 10 pangkat min 3 cm, maka akan mendapatkan panjang gelombang atau lambda sekitar 5,67 dikali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari praktik difraksi pada kisi kali ini. Kesimpulannya pada praktik difraksi pada kisi kali ini adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dapat diperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai analisis difraksi pada kisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan bahwa pada N sama dengan 300 garis per milimeter dengan jarak kisi ke layar atau L sama dengan 80 cm menghasilkan Y1 kiri sama dengan 14 cm dan Y1 kanan sama dengan 26 cm, serta mendapatkan Y rata-rata sama dengan 13,5 cm, sehingga panjang gelombangnya atau lambda sama dengan 5,625 dikali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu data yang kedua yaitu menunjukkan bahwa pada N sama dengan 100 garis per milimeter dengan jarak isi ke layar atau L sama dengan 80 cm menghasilkan Y1 kiri sama dengan 4,5 cm dan Y1 kanan sama dengan 4,5 cm, serta mendapatkan Y rata-rata sama dengan 4,5 cm, sehingga panjang gelombangnya atau lambdanya sama dengan 5,625 kali 10 pangkat min 5 cm. Kemudian kesimpulan dari data yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa pada N sama dengan 600 garis per milimeter dengan jarak isi ke layar atau L sama dengan 80 cm menghasilkan Y1 kiri sama dengan 28 cm dan Y1 kanan 26,5 cm, serta mendapatkan Y rata-rata sama dengan 27,25 cm, sehingga panjang gelombangnya atau lambda sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 5 cm. Selain itu juga didapat ada 3 poin. Poin pertama yaitu semakin besar nilai N yang digunakan, semakin besar nilai Y yang didapatkan. Kemudian poin yang kedua yaitu semakin besar nilai N yang digunakan pada jarak kisi atau D yang didapatkan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil nilai N yang digunakan pada jarak kisi atau D yang didapatkan maka akan semakin besar. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga yaitu semakin kecil N maka panjang gelombang atau lambda semakin kecil. Dan itulah laporan yang telah saya sampaikan mengenai praktik difraksi pada kisi yang telah saya lakukan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.